Bab 784, Barang Palsu. Begitu mendengar harga yang dia sebutkan, seluruh aula langsung sunyi senyap. Namun, kesunyian itu hanya berlangsung selama 5 detik dan langsung dipecahkan oleh tawa John, diikuti oleh pengunjung lainnya. Apa Pak Atan ini bodoh atau dia menganggap orang lain sebagai orang bodoh? Mangkuk porselen rongsokan seperti ini belum tentu asli atau palsu. Namun, bahkan meski barang antik ini asli dari dinasti Tre atau dinasti Rus sekalipun, pastinya sulit sekali bisa terjual seharga 100 miliar. Apakah Atan bercanda? Dia berani buka harga, tapi siapa yang mau membeli mangkuk rongsokannya ini? Aku akan menjualnya seharga 100 miliar. Kalau setuju, kamu bisa mengambilnya, tapi kalau tidak, pergi saja sana. Ujar Atan dengan kasar dan wajah memerah. Sebelum terdengar suara tawa dari yang lain lagi, Valentino langsung berkata, "Baiklah, aku mau membelinya." Ih! Suara tawa semua orang sontak berhenti, mereka menatap Valentino dengan sorot tidak percaya. Semua orang tercengang menatap Valentino. Baik Vincent atau Wis, AWK ataupun orang-orang di sekitarnya. Bahkan Atan juga menatap Valentino dengan sorot mata tidak percaya. Sebuah pemikiran pun muncul di batin semua orang. Valentino sepertinya adalah orang bodoh. Wah, ada orang gila yang membuka harga dan ada orang bodoh yang membelinya. Gila! John tersenyum dingin. Valentino melirik John sambil berujar dengan santai. Kalau makan jangan kekenyangan, bicaramu juga jangan keterlaluan, kalau tidak nanti ucapanmu itu akan menampar wajahmu sendiri. Lano! Berhenti berlagak di depanku. Hari ini aku benar-benar akan bertarung denganmu. Berani sekali berlagak hanya dengan benda rongsokan seperti ini. Nanti kalau hasil penilaian sudah keluar dan harganya benar-benar 100 miliar, aku akan menampar diriku sendiri di depan umum. John menggebrak meja lalu berteriak sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Ingat kata-katamu ini. Jawab Valentino, lalu menoleh pada Atan dan bertanya. Apa kita bisa melakukan transaksinya sekarang? Atan tertegun, lalu mengangguk sambil menjawab. Ah, ya, bisa. Tuan Lano. Kak Lano. Wis dan Vincent memanggil Valentino secara bersamaan sambil menarik Valentino. Mereka sungguh tidak ingin Valentino bertindak gegabah. Kalau Valentino bertaruh 4-6 miliar, boleh saja. Namun, bukankah bodoh namanya membeli barang rongsokan seperti ini dengan harga 100 miliar? Hal ini sama saja seperti Valentino tetap melompat meski sudah tahu kalau di depannya ada jurang. Lano, kamu benar-benar bodoh kalau membelinya, kata AWK sambil mendengus dingin. Namun, Valentino menutup telinga terhadap semua perkataan ini dan mengeluarkan kartu ATM-nya. Bodoh atau tidak, kalian perhatikan baik-baik. Dari uang 400 miliar yang diberikan AWK padanya, waktu itu Valentino hanya memberikan 300 miliar kepada Wis. Valentino menyimpan 100 miliar sisanya dan kebetulan berguna saat ini. Ini anak muda? Atan jadi panik. Tadi Atan hanya asal buka harga karena marah. Dia tidak menyangka kalau Valentino benar-benar ingin membelinya. Tidak apa-apa paman, jual saja, kata Valentino sambil mengangguk ringan. Ah, sebenarnya tidak semahal itu. Kamu cukup membelinya dengan harga 20 miliar. Ujar Atan itu yang sontak membuat orang-orang di sekitar kehabisan kata-kata. Sepertinya Pak Atan merasa tidak enak karena menipu terlalu mahal, jadi dia menurunkan harganya. Apa ini salah Pak Atan? Ini semua adil, yang satu mau menjual dan yang satu bersedia beli. Artinya, ada orang yang rela jadi orang bodoh. Kita juga tidak bisa ikut campur. Orang-orang di sekitar mencibir dan menghina. Valentino terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita ambil harga tengah, aku akan bayar 60 miliar. Semua orang kembali tercengang saat mendengar kata-kata Valentino. Pria bernama Lano ini
apa uangnya begitu banyak sampai dia tidak punya tempat untuk menghamburkannya? Ethan berinisiatif mengurangi harganya, tapi dia malah ingin membayar lebih. Apa ini pertarungan antar orang bodoh? Kamu itu orang kaya yang bodoh, ya? AWK tidak tahan lagi, dia langsung menjulurkan tangannya dan ingin menarik Valentino. Tidak, aku hanya ingin paman tahu kalau benda pusaka keluarganya sangat berharga. Setelah Valentino selesai bicara, dia langsung menggesek kartunya dan uang 60 miliar pun masuk ke rekening Ethan. Karena Valentino berani menghabiskan begitu banyak uang untuk benda ini, pastinya dia cukup yakin. Kalau mangkuk porselen ini tepat seperti tebakannya, uang 60 miliar itu hanya seperti setetes air dalam ember. AWK sudah benar-benar kehilangan kepercayaannya pada Valentino, jadi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Valentino selesai bertransaksi, dia menandatangani kontrak, lalu langsung membungkus mangkuk porselen dengan kain lembut dan memegangnya sendiri. Segera, acara pembuka festival barang antik ini akan segera berakhir. Saat kedua wanita cantik berpakaian kebaya melihat waktunya sudah hampir tiba, mereka pun menggiring semua orang ke lantai 3 kapal pesiar. Lantai ketiga kapal pesiar itu dibangun seperti sebuah arena. Dekorasinya otomatis terlihat sangat mewah dan lantainya ditutup dengan karpet wol lembut yang sangat nyaman untuk diinjak. Dekorasi di lantai 3 ini selain dilengkapi elemen yang menggambarkan karakter kapal pesiar, juga sangat ramah pengguna sehingga memberikan kesan mewah dan tidak berlebihan. Ada sekitar 100 kursi empuk yang tersusun rapi menghadap panggung tinggi di depan. Selain itu, ada juga lampu gantung di atas yang menerangi seluruh bagian aula. Sebentar lagi akan ada ahli penilai asosiasi barang antik yang naik ke panggung. Mereka akan langsung menilai di tempat barang-barang lelang yang baru saja diperdagangkan oleh para peserta. Sial! Aku merasa seperti baru saja mengikuti ujian dan sekarang adalah waktu pengumuman hasilnya. Vincent menatap ke atas panggung dan hanya bisa menghela napas. Valentino tak bisa menahan tawanya. Kata-kata Vincent sangat tepat untuk menggambarkan situasi sekarang. Menang atau kalah, semua tergantung penilaian ini. Segera, semua orang mengambil tempat duduk, sedangkan para ahli penilai asosiasi barang antik juga perlahan naik ke panggung. Plok, plok, plok. Di tengah tepuk tangan meriah dari kerumunan, ada 3 orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Mereka duduk di posisi yang sudah disiapkan di atas panggung. Mereka semua tampak luar biasa, terlihat berwibawa dan tenang. Banyak di antara hadirin yang menatap kagum pada ketiga orang tua itu. Ketiga orang ini termasuk master ahli di dunia barang antik. Seorang wanita cantik berpakaian kebaya maju secara perlahan ke depan panggung dengan mikrofon. Para tamu yang terhormat, selamat malam. Sekarang aku akan mengumumkan pada kalian proses penilaiannya. Pertama-tama, ahli penilai dari asosiasi barang antik akan melakukan penilaian gratis untuk barang antik yang baru saja Anda sekalian perdagangkan. Pemilik koleksi bisa memilih untuk menjualnya kembali atau tidak, dia juga bisa memilih menjualnya dengan perolangan. Setelah penilaian barang antik selesai, akan ada beberapa barang antik bermutu tinggi yang bisa Anda sekalian nilai di tempat. Sekarang kita akan langsung mulai ke acara pertama, yaitu identifikasi barang antik. Si cantik berpakaian kebaya itu tersenyum, lalu semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Bagi Anda sekalian yang punya barang untuk diidentifikasi, silakan mulai naik ke panggung. Ujar wanita cantik itu. Aku duluan! Aku! Begitu dipersilakan, beberapa orang buru-buru berdiri. Bagaimanapun juga, mereka sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang-barang ini. Tentu mereka ingin buru-buru mengetahui sebenarnya seberapa berharganya barang antik di tangan mereka. Aku duluan! Aku harus duluan! Tiba-tiba terdengar suara yang sangat lantang. John langsung bergegas naik ke panggung sambil memegang sebuah kotak kecil. Semua orang di sana tahu seperti apa sifat John, jadi mereka mengalah dan duduk kembali dengan kesal. Dia pasti mau mempermalukan kita duluan, kata Vincent dengan raut jijik. Total barang koleksi yang dibeli John barusan adalah 8 buah. Vincent dan Louis sebenarnya tertarik pada ke-8 benda itu,
tapi mereka dihentikan oleh Valentino. John tentu saja langsung membeli semuanya. Niatnya melakukan hal ini tentu saja untuk mengidentifikasi keaslian barang-barangnya dan mempermalukan Valentino. Tidak apa-apa, kita lihat dulu saja. Valentino mengibaskan tangannya. John melirik Valentino dengan senyum dingin, lalu langsung meletakkan barang-barang itu ke atas meja. Asosiasi barang antik sangat terkenal dan penilaian mereka tentu saja bisa diandalkan. Benda pertama yang dikeluarkan John adalah botol tembakau yang harganya 4 miliar. Master sekalian, tolong bantu aku melihat berapa harga botol tembakau dari akhir dinasti Padro ini. John menyerahkannya dengan kedua tangan. Seorang pria tua yang mengenakan kacamata baca mengulurkan tangan untuk mengambil benda itu, lalu dia membuka botolnya dan melirik ke dalam. Dia hanya melihat kurang dari 10 detik, lalu langsung menyerahkannya pada pria tua di sebelahnya. Penonton terdiam, semua mata menyaksikan gerak-gerik ketiga penilai itu dengan serius. Pria tua kedua menggosok botol tembakau, mengeluarkan kaca pembesar untuk melihatnya, lalu langsung meletakkan botol tembakau itu kembali ke meja. Melihat sikapnya, sepertinya dia tidak bermaksud memberikannya pada pria tua ketiga untuk menilainya. Bagaimana, Master? Apa harganya puluhan miliar? Tanya John penuh harap. Ini barang palsu. Paling harganya hanya jutaan saja. Jawab pria tua berkacamata itu dengan santai. Mereka sudah sering melihat barang palsu, jadi mereka sama sekali tidak peduli. Apa? John berseru dan langsung termangu. Para penonton lainnya juga merasa sangat terkejut. Botol tembakau yang terlihat cukup bagus itu ternyata palsu. AWK tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino yang terlihat tenang. Bab 785, semuanya palsu. Bukan hanya AWK, tapi ratusan orang kota Vero. Termasuk Quiz dan Vincent, saat ini semuanya mengalihkan perhatian mereka pada Valentino. Di sisi lain, Valentino terlihat tenang seakan tidak terkejut dengan hasilnya. Lebih tepatnya, sepertinya dia sudah tahu hasil ini dari awal. Apa benar tadi Valentino benar-benar yakin 100% kalau botol tembakau ini palsu? Wah! Saat memikirkannya, banyak orang yang tercekat. Banyak dari mereka yang salah menilai barang. Namun, Lanau, seorang pemuda yang kurang dikenal di dunia antik, ternyata bisa tahu keaslian barang hanya dalam sekilas. Orang yang paling tidak bisa terima akan hal ini tentu saja John. John sengaja membeli barang-barang yang tidak diinginkan Valentino hanya untuk membuktikan keaslian barang dan mempermalukan Valentino. Namun, benda koleksi pertama yang dinilai dalam festival kali ini malah mempermalukan dirinya. Mana mungkin John bisa terima? Kalau bukan karena Kak Lano menghentikanku, pasti aku yang akan kehilangan uang. Seru Vincent. John menelan ludahnya dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia kembali melangkah maju untuk menghampiri para penilai dan berkata, Master-master sekalian, tolong dilihat sekali lagi. Kami semua di sini adalah pecinta barang antik, menurut mereka semua, botol tembakau ini asli. Banyak penonton yang buru-buru mengangguk, menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata John. Namun, pria tua berkacamata mengangkat kepalanya perlahan dan melirik John. Dengan kekuatan asosiasi barang antik, dia tidak perlu menghiraukan John. Menurut kalian ini asli? Tanya pria tua itu, lalu mengulurkan tangannya dan menyingkirkan papan namanya di atas meja ke samping. Nama yang tertera di situ adalah Bartu Salim. Nama ini sangat terkenal di dunia barang antik. Ya, Master Barto, menurutku ini barang asli, kata John dengan sangat yakin. Kalau begitu ikuti saja perasaanmu, untuk apa minta bantuan kami untuk mengidentifikasinya? Kata-kata Barto membuat John malu. Namun, pastinya John tidak berani berulah di depan Barto. Sebagai ketua penilai barang antik dari Asosiasi Barang Antik, Barto sangat terkenal dan sudah memenangkan banyak sertifikat kehormatan. Tidak berlebihan kalau kata-katanya dianggap mutlak. Barto sendiri adalah orang yang mendominasi. Orang lain hanya bisa menghormatinya. Ah,
Master Barto, bukan itu maksudku. Aku hanya... Sebelum John selesai bicara, Barto sudah mengibaskan tangannya dan memotong perkataannya. Kemudian, Barto melirik penonton dan berkata, "Karena sudah seperti ini, aku akan mengulangi aturan asosiasi barang antik. Karena kami diminta untuk mengidentifikasi, kalian para peserta tidak perlu banyak bicara. Bagi yang percaya pada asosiasi barang antik, boleh datang pada kami untuk penilaian. Kalau tidak percaya pada kami, tidak percaya pada penglihatan kami, lebih baik jangan buang waktu dengan naik ke sini." Pernyataan Barto sangat lugas dan tidak berbelas kasihan sedikit pun. Maksudnya sangat sederhana, yaitu, kalau percaya pada kami, tidak usah banyak omong. Kalau tidak percaya, orang-orang ini boleh pergi saja ke tempat lain. Master Barto, jangan berkata begitu. Master adalah perwakilan resmi dunia barang antik, tidak ada yang meragukan Anda. Ya, benar. Adalah kehormatan bagi kami bisa meminta Master Barto membantu kami mengidentifikasi barang antik kami. Master Barto, jangan marah. Kata-katanya tidak mewakili pendapat kami semua. Begitu Barto berkata begitu, semua hadirin langsung membujuk Barto karena takut pria itu akan tersinggung. Bahkan supaya Barto puas, mereka langsung menjauhkan diri dari John. "Boleh juga Pak Tua ini," ujar Vincent dengan kagum. Plak! Awika menampar Vincent, lalu menatapnya dengan tajam. Barto adalah orang yang dihormati oleh ayahnya Awika, Henry. Jadi, Awika harus menghormatinya. Kalau ucapan Vincent ini terdengar yang lain, pasti dia akan dimarahi. Hei. Vincent tersenyum malu, lalu langsung patuh dan menutup mulutnya. John menoleh menatap Valentino, lalu menoleh balik dan menatap Barto. Master Barto, maaf tadi aku salah bicara dan menyinggung Anda. Tolong jangan ambil hati. Tolong bantu aku nilai barang koleksi yang ini. Kemudian, John mengeluarkan 7 benda koleksi yang tersisa satu persatu. Barto adalah orang yang terus terang, dia hanya bersikap seperti ini dalam penilaian barang, bukan dalam menilai orang. Barto tidak menolak mengidentifikasi walau tidak suka pada John. Dia tetap mengambil benda koleksi itu, lalu memeriksanya. Palsu. Barto hanya melihat selama 2 detik, lalu segera meletakkan benda koleksi kedua. Esti! Orang-orang kembali tercekat. Wish menyukai benda kedua itu, tapi Valentino menghentikannya. Benda ini juga palsu. Kalau Valentino hanya kebetulan saja dalam botol tembakau itu, bagaimana dengan yang ini? Apa Valentino benar-benar punya penglihatan yang bisa mengetahui keaslian benda-benda ini? Semakin dipikirkan, banyak orang yang semakin tercengang. Mata Awika semakin melebar, dia menatap Valentino dengan tidak yakin. Namun, Valentino tetap duduk di sana dengan santai sambil memegang mangkuk porselen yang dibungkus kain lembut. Kemudian, dia mulai memejamkan matanya. John menggertakkan giginya, lalu menyerahkan koleksi ketiga. Kali ini, Barto sama sekali tidak bergerak dan membiarkan kedua orang di sebelahnya yang memeriksa. Palsu juga! Pria tua di sebelah kiri Barto meletakkan kembali barang koleksi ketiga. Kalau yang ini? Mata John sudah memerah, tapi dia kembali mengeluarkan benda keempat. Setelah beberapa detik, pria tua di sebelah kanan menghela napas, lalu menyingkirkan kaca pembesarnya dan berkata, palsu juga. Pria itu mengatakannya dengan tatapan penuh simpati. Di dunia barang antik, tidak jarang muncul barang palsu. Namun, orang seperti John yang mengeluarkan 4 benda miliknya berturut-turut dan keempatnya itu palsu. Benar-benar jarang. Apa jangan-jangan John ini kolektor barang palsu? Semua orang di sana tercengang. Keempat benda koleksi pertamanya disukai oleh Vincent dan Wish, tapi mereka dihalangi Valentino. Lalu, sekarang ternyata keempat benda koleksi itu semuanya palsu. Sekali, 2 kali atau bahkan 3 kali mungkin bisa dibilang kebetulan semata atau mungkin Valentino hanya asal menebak. Namun, kalau sampai 4 kali berturut-turut,
AWK tidak bisa menahan kecurigaannya lagi dan langsung bertanya. Lano, aku bahkan sampai curiga apa kamu kenal Master Barto? Itu sebabnya mereka membantumu dan sengaja menipu John. Aku tidak punya kemampuan itu. Jelas Valentino dengan santai. Aku tidak tahu yang lain, aku hanya tahu Kak Lano sudah menyelamatkanku dari kerugian. Aku percaya Kak Lano, malaikat hidupku. Hebat! Hebat! Saat ini, Vincent sangat merasa bahagia. Di dunia barang antik, pasti ada yang senang dan ada yang sedih. Saat ini, John menatap keempat barang koleksi dengan tatapan gila seakan dia tersengat listrik. John membeli 4 benda yang semuanya palsu. Hal ini benar-benar memalukan. Apa masih mau lanjut diidentifikasi? Kalau tidak perlu, cepat turun supaya bisa gantian dengan yang lain. Kata Barto dengan datar. Bab 786, Konyol. Sepertinya Barto telah menyerah dan tidak berharap lagi pada John. Saat ini, John baru sadar dan segera mengambil 4 benda tersisa di atasnya dengan sembarangan. John mengambil 3 benda itu, lalu mengulurkannya kepada Barto. Master Barto, bantu aku menganalisisnya lagi, sekali lagi. Kata John dengan nada memohon. Tidak masalah kalau John mengalami kerugian uang, tapi yang paling penting adalah jangan sampai dipermalukan. Setidaknya dari 3 barang ini ada 1 barang asli yang bisa mengembalikan harga dirinya. Namun, saat melihat adegan ini, Valentino menggelengkan kepala dan tidak bisa berkata-kata. 1. Nasib. 2. Keberuntungan. 3. Feng Shui. Tidak bisa dipungkiri bahwa selain memiliki kemampuan, keberuntungan seseorang juga sangat penting. Namun, keberuntungan John benar-benar membuat Valentino tidak bisa berkata-kata. Barto tertegun sejenak, lalu mengambil 3 barang untuk menganalisisnya dengan cermat. Kali ini Barto menganalisis dengan sangat cermat, bahkan menggunakan alat khusus. Sebenarnya dia juga hanya ingin membuat John tidak merasa malu. Namun, beberapa saat kemudian, Barto menggelengkan kepalanya dan juga tidak berkata-kata. John mengambil 8 barang koleksi, lalu menyuruh mereka menganalisis 7 barang. Ke-7 barang ini semuanya adalah barang palsu. Seberapa sialnya seseorang hingga bisa mengalami hal seperti ini? Setidaknya, ini adalah pertama kalinya Barto menemui hal seperti ini selama analisis barang dalam beberapa tahun terakhir ini. Barto tidak tahu bahwa barang koleksi ini adalah barang yang tidak diinginkan Valentino. Jadi, Barto mengira barang-barang ini dipilih sendiri oleh John. Ketiga barang ini juga barang palsu, ujar Barto sambil menggelengkan kepala. Apa? John langsung tercengang di tempat. Sedangkan semua orang juga menjadi diam dan suasana menjadi sunyi. Sudah 7 barang, tapi semuanya adalah barang palsu. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira kalau John benar-benar sial. Namun, orang yang tahu, mengetahui bahwa semua barang koleksi ini berhubungan dengan Valentino. Barang yang tidak diinginkan Valentino ternyata semuanya adalah barang palsu. Apakah Valentino memiliki mata tembus pandang? Kak Lano, kamu benar-benar hebat, ujar Vincent dengan salut. Sedangkan wajah AWK sedikit memerah saat ini. Teringat ucapannya yang tidak percaya pada Valentino, AWK merasa semakin malu. Meskipun AWK membeli koleksi itu hanya dengan harga puluhan miliar, dia merasa sakit hati juga membeli barang-barang yang tidak berguna seharga itu. Aku tidak percaya! Aku tidak percaya! Seketika, John langsung histeris, lalu menghempaskan semua barang koleksi di atas meja ke lantai. Perang! Ke-7 barang antik itu jatuh ke tanah. Kecuali yang perunggu, ke-6 barang itu, termasuk botol tembakau, hancur berkeping-keping. Saat ini, aula menjadi heboh, tetapi tidak ada orang yang mencegah John. Masalah seperti ini sangat sering ditemui. Ada banyak orang yang bertaruh dan membeli barang koleksi dengan uang yang banyak, tapi pada akhirnya tidak ada bernilai sama sekali. Oleh karena itu, banyak orang yang menjadi gila di tempat. Setiap tahun pada festival barang antik,
ada banyak orang yang menghancurkan barang koleksi di tempat. Semuanya palsu! John merasa sangat marah. Dia mengambil satu giok yang belum dianalisis, lalu melemparkannya ke lantai dengan kuat. Prak! Kring! Giok yang putih itu pecah menjadi beberapa bagian. Hei! Saat melihat adegan ini, Valentino tiba-tiba tertawa. Sedangkan John yang sedang marah tetapi tidak bisa melampiaskannya, tiba-tiba memalingkan kepala ke arah Valentino, lalu berseru dengan marah. Lano, apa yang kamu tawarkan? John menatap Valentino dengan penuh amarah, seolah akan menerkam Valentino. Aku menertawakan orang yang konyol. Valentino bertatapan dengan John tanpa rasa takut. Perjamuan festival barang antik ini adalah kesempatan Valentino, juga merupakan kesempatan bagi Rice Real Estate dan grup Pramas. Oleh karena itu, Valentino harus mencari cara untuk mendapatkannya. Demi bisa memasuki lingkaran kelas atas kota Vero, Valentino tidak akan menahan diri lagi hari ini. Hari ini, Valentino ingin menggunakan nama Lano Wijaya untuk menunjukkan kehebatannya. Beraninya kamu bilang aku konyol? John menggertakkan giginya dengan kuat. Valentino meletakkan sepasang tangannya ke sandaran kursi, lalu berkata dengan nada mengejek. Apakah kamu tidak konyol? Aku... Seketika, John tidak bisa berkata-kata. Tindakannya yang membeli 8 barang palsu memang sangat konyol. Akan tetapi, jika Valentino menggunakan masalah ini untuk menertawakan John, orang-orang di sekitar pasti tidak senang. Sebab judi barang antik, pasti akan ada waktu di mana kita salah memilih. Dia membeli barang palsu, apakah kamu harus menertawakan dia? Tuan, hal mengenai barang palsu yang dibeli oleh Tuan Muda John tidaklah lucu. Saat ini, wanita cantik yang mengenakan kebaya berjalan maju, lalu berkata pada Valentino. Asosiasi barang antik juga tidak suka dengan orang yang menertawakan orang lain. Yang aku tawarkan, tentu saja bukan hal ini. Valentino menggelengkan kepala. Kalau begitu, apa yang kamu ketawakan? John menggertakkan gigi. Hei. Valentino tertawa, lalu menunjuk ke lantai sambil berkata. Yang aku tawarkan adalah 7 dari ke-8 barang itu memang barang palsu. Tapi barang asli satu-satunya malah kamu pecahkan. Bukankah ini konyol? Benar-benar sangat konyol. Valentino mengatakannya dengan nada yang nyaring, membuat orang-orang merasa terkejut. Apa? Lano bilang giok terakhir itu adalah barang asli? Astaga, tidak mungkin. Kenapa Tuan Muda John sial sekali? Barang asli satu-satunya yang bisa mengembalikan harga dirinya malah dia pecahkan? Kalau benar seperti itu, masalah ini juga terlalu konyol. Orang-orang di sana terus menggosipnya. Sedangkan John juga tertegun di sana, lalu berteriak dengan marah. Untuk apa kamu menyombongkan diri? Kalau itu benar-benar barang asli, apakah kamu akan mencegah Vincent untuk membelinya? Saat mendengar ucapan John ini, banyak orang di lokasi yang menganggukkan kepala pertanda setuju. Giok itu adalah barang koleksi nomor 17. Pemiliknya meminta harga 24 miliar. Pada saat itu, Vincent ingin membelinya, tetapi dicegah oleh Valentino. Jika ini benar-benar barang asli, kenapa Valentino tidak mengizinkan Vincent untuk membelinya? Valentino menunjukkan ekspresi mengejek dan tidak memiliki suasana hati untuk menjawab pertanyaan John. Barto yang ada di atas panggung sedikit tertegun, lalu memandang Valentino sekilas. Bawa giok yang hancur itu untuk kami analisis. Barto tiba-tiba merasa penasaran. Baik. Kedua staf segera memungut serpian giok, lalu membawanya ke atas panggung. Semua orang menatap ke arah panggung, kecuali Valentino yang tetap memejamkan matanya untuk beristirahat. Bahkan John juga menjadi terdiam dan menatap ke atas panggung. Barto menjulurkan tangan untuk meraba serpihan giok itu dan ekspresinya menjadi serius, lalu dia mendongakkan kepala untuk menatap Valentino secara refleks.
Sedangkan Valentino tidak menatap Barto sama sekali dan tetap duduk dengan santai. Bocah ini tidak sederhana. Barto bergumam dalam hatinya. Dia menjulurkan tangan mengambil kaca pembesar, lalu melihat serpihan giok itu dengan cermat. Semakin menelitinya, ekspresi Barto semakin serius. Saat melihat tampang Barto seperti ini, John tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ini. Barto mendorong kacamatanya dan segera mengambil cairan khusus untuk meneliti barang antik, lalu merendamkan serpihan giok itu ke dalam gelas kaca untuk mengamatinya. Proses ini berlanjut selama 5 menit. Kemudian, barulah Barto meletakkan kaca pembesar secara perlahan dan menatap Valentino. Bab 787, Benda Asli Satu-Satunya. Semua orang kebingungan, kenapa Barto memandang Valentino? Master Barto, giok ini. Tanya John dengan tegang. Barto mengalihkan pandangannya dan mengambil serpihan giok, lalu berkata, Ini adalah liontin giok yang terbuat dari giok Navite berkualitas tinggi. Kalau pada zaman kuno, pejabat yang tidak memiliki tingkat di atas 3 tidak memiliki hak untuk memakainya. Karena ini telah pecah, maka tidak bisa ditentukan usianya, tapi yang jelas tidak mudah. Dilihat dari kemurniaan dan kelangkaan giok Navite, perkiraan harga awalnya tidak akan lebih rendah dari 52 miliar. Setelah Barto mengucapkannya, suasana menjadi sunyi senyap. Giok ini benar-benar barang asli? Ia seharga 50 miliar? Harganya 2 kali lipat dari harga yang dibeli oleh John. Namun, John malah menghancurkannya sehingga menjadi tak bernilai. Kecuali ada orang yang benar-benar ingin mengkoleksi giok ini, mungkin mereka akan memberikan John beberapa juta saja. Namun, Valentino benar lagi? Orang-orang di lokasi tidak berani meremehkan Valentino. Bahkan tatapan orang-orang saat memandang Valentino menjadi salut. Di setiap bidang, orang-orang selalu menghormati orang yang berkemampuan. Pada saat ini, Valentino menunjukkan kemampuan penglihatan dan penilaian yang baik dalam bidang antik, membuat orang merasa kagum padanya. Termasuk Barto dan ketiga orang lainnya. Pada saat ini, mereka menatap Valentino dengan serius. Setelah menganalisis beberapa saat, mereka baru bisa mengonfirmasikan bahwa giok ini adalah barang asli. Namun, Valentino sudah tahu keaslian giok itu hanya dengan melihatnya dari jauh. Anak muda yang menakutkan. Anak muda yang menakutkan. Barto menghela napas dalam hatinya. Astaga, Lanau, apakah kamu benar-benar mengerti barang antik? Tanya Areka dengan terkejut. Valentino tersenyum, lalu menjelaskannya dengan acuh tak acuh. Sedikit. Bagaimana mungkin Areka akan percaya dengan ucapan Valentino ini? Dia pun mengerutkan bibirnya. Kak Lanau, sebelumnya aku mau beli. Kenapa kamu tidak memperbolehkanku membelinya? Ini bisa dijual dengan harga 50 miliar dan harga awalnya hanya 24 miliar. Dengan menjualnya kembali saja, aku sudah bisa mendapat keuntungan seharga mobil sport. Vincent tidak bermaksud menyalahkan Valentino, hanya saja dia tidak mengerti. Valentino terdiam sejenak, lalu berkata, Asal-usul barang itu tidak jelas. Kalau untuk dikoleksi masih oke, tapi kalau dijual untuk menghasilkan uang, sepertinya akan sulit dijual. Valentino hanya menjelaskannya beberapa kata dan tidak mengatakan alasan utamanya. Vincent pun menganggukkan kepala seolah mengerti dan juga tidak banyak bertanya lagi. Pokoknya dia sudah sangat salut pada Valentino. John berjalan turun dari panggung dengan putus asa. Dia juga tidak memiliki harga diri untuk memungut giok itu lagi. Pada saat ini, dia sedang berpikir dalam hati, kalau tahu ini dari awal, dia lebih memilih untuk tidak mengetahui bahwa giok ini adalah barang asli. Setidaknya dia tidak akan begitu sakit hati dan ditertawakan oleh orang-orang seperti ini. Lanau yang membuatnya menjadi seperti ini dan menjadi lelucon bagi orang-orang. Lanau, aku bersumpah aku pasti akan membuatmu sengsara. Pikir John dalam hati. John menggertakkan giginya sambil duduk kembali ke posisinya dengan ekspresi masam. Terus menganalisis lagi. Barto melambaikan tangan.
Masalah John ini tidak bisa memengaruhi jalannya perjamuan festival barang antik. Hanya saja, kali ini orang-orang menjadi lebih patuh. Mereka tidak berani curiga dengan ucapan Barto lagi. Setiap barang antik dianalisis oleh Barto dan dua lainnya. Ada barang asli, ada juga barang palsu. Kalau ada barang antik asli, Barto akan langsung memberikan sertifikat asosiasi barang antik. Sertifikat asosiasi barang antik ini tentu saja memiliki kewibawaan. Ditambah dengan tanda tangan dari Barto, maka akan semakin berwibawa. Ada kolektor yang langsung membawa sertifikat asosiasi barang antik kembali ke posisi duduk dengan senang. Kegembiraan dalam hati mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada orang yang barangnya diidentifikasi sebagai barang palsu dan ekspresinya menjadi masam. Ada juga beberapa penawar yang berhasil melakukan lelang di tempat. Mereka tidak suka mengoleksi, uanglah yang paling ingin mereka lihat. Barang yang didapatkan seharga puluhan miliar, saat diperdagangkan kembali, menjadi seharga ratusan miliar. Benar-benar menyenangkan rasanya mendapatkan keuntungan beberapa puluh miliar dan juga mendapatkan martabat. Vincent juga ingin mencobanya. Dia membawa ketiga barang lelang dan ingin naik ke atas panggung. Namun, dia merasa gugup karena Valentino menyuruhnya mengambil beberapa barang koleksi ini, tapi tampilan barang-barang ini biasa saja. Vincent menarik napas dalam-dalam, lalu langsung menoleh ke arah Areka. "Kak, pukul aku. Aku sangat gugup sekarang." Areka memutar bola matanya, lalu mendengus. "Lano, John sudah mendapatkan beberapa barang palsu, jadi aku bisa melihat kalau kamu memahami barang antik. Tapi juga tidak bisa disangkal kalau nasib John sangat sial. Jadi aku tetap tidak percaya kalau kamu memiliki mata tajam seperti Master Analisis. Kecuali barang yang kamu pilihkan untuk Vincent semuanya adalah barang asli, aku baru percaya padamu." Saat mendengarnya, Vincent segera bertanya. "Apa yang kamu katakan? Kak, siapapun tidak berani menjamin kalau ketiga barang ini 100% barang asli. Bahkan Master Bartu juga tidak berani menjamin 100% kalau setiap analisa itu benar. Dia juga akan melakukan kesalahan." "Diam kamu!" Areka mendengus, lalu berkata, "Aku tidak tanya padamu." Vincent tersenyum, lalu menutup mulutnya dengan patuh. Vincent tidak memiliki keberanian seperti Valentino yang berani melawan Areka, si iblis kecil ini. Areka mengangkat dagunya, lalu bertanya dengan angkuh. "Valentino, bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh?" Pada saat ini, Valentino menatap proses analisis di atas panggung, lalu menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak tertarik? Jangan bilang tertarik atau tidak. Kamu hanya perlu bilang kamu berani atau tidak. Ketiga barang ini dipilih olehmu. Apakah kamu begitu tidak optimis pada dirimu sendiri? Vincent begitu percaya padamu." Areka mencebikkan mulutnya. "Aku tentu saja percaya dengan penilaianku. Ketiga barang ini adalah barang asli," ujar Valentino dengan serius. "Oke. Kalau ada satu saja yang palsu, kamu harus menganggap dirimu adalah babi. Bagaimana?" Areka segera menjawab dan membuat taruhan ini sebagai pembalasan. Atas dasar apa setiap kali aku yang menjadi babi? Kali ini, Erika harus membuat Lano menjadi babi. "Bagaimana kalau ketiga barang ini adalah barang asli?" Valentino melirik Areka. "Kalau begitu, aku akan mengakui diriku adalah babi," jawab Areka tanpa ragu. Erika tidak percaya kalau ketiga barang ini semuanya asli. Asal tahu saja, barang asli lebih sulit ditemukan daripada barang palsu. Meskipun Valentino memiliki kemampuan melihat barang palsu, Valentino juga tidak bisa 100% yakin bahwa barang itu adalah barang asli. Jika Valentino memiliki kemampuan ini, kenapa dia harus berjuang mati-matian untuk balap mobil demi uang 60 miliar? Valentino juga bisa menghasilkan banyak uang dari keuntungan seperti ini. Jadi, Awika merasa sangat percaya diri dengan taruhan ini. "Benarkah?" Valentino tersenyum mengejek. "Tentu saja benar," jawab Awika.
Valentino menganggukkan kepala, lalu berkata, "Tuan Muda Vincent boleh pergi memeriksanya." Bab 788, paling rendah 160 miliar. "Kak Lanau, kita sudah sepakat. Jangan panggil aku Tuan Muda Vincent. Aku tidak bisa menerimanya. Sudahlah, aku naik dulu." Setelah mengatakan itu, Vincent mengambil napas dalam-dalam, lalu langsung berdiri dengan membawa 3 barang koleksi menuju meja penilaian. Vincent naik ke atas, diikuti dengan tatapan mata semua orang di tempat yang juga tertuju padanya. Beberapa barang di tangan John tidak diinginkan oleh Valentino, tapi pada akhirnya diketahui bahwa 7 barang itu palsu. Namun, saat ini, Vincent membawa 3 barang yang dibeli karena diminta oleh Valentino untuk membelinya. Kalau begitu, apakah 3 barang koleksi ini adalah barang palsu? Pada saat ini, semua orang sangat penasaran dan menantikannya. Kali ini, mereka akan mengetahui apakah Valentino benar-benar seorang master barang antik atau bukan. "Master Barto, tolong bantu saya menilai barang-barang ini," ucap Vincent dengan sopan sembari mengangkat Gyeokien dan yang berwarna hitam dan putih. "Ini Gyeokien dan yang?" gumam seorang pria tua di sebelah Barto ketika dia melihat Gyeokien dan yang itu. Gyeokien dan yang bukan termasuk barang langka. Namun, ada beberapa barang yang dalam pandangan sekilas akan diketahui kalau itu bukan barang biasa. Vincent tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Barang yang menurutnya tidak bagus tidak berarti benar-benar tidak bagus. Barto mengangguk dan tidak terlihat terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah berkecimpung di dunia barang antik selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa banyak barang antik yang dia nilai. Dia telah menilai lebih dari 10 Gyeokien dan yang semacam ini dengan tangannya. Vincent sedikit gelisah. Dia menempatkan batu Gyeokien dan yang seukuran telapak tangan itu di depan 3 master penilai. Pria tua di sebelah Barto pertama-tama mengangkatnya dan membalikkannya, lalu merenung selama beberapa detik, kemudian menyerahkannya kepada Barto. "Tang-tang." Setelah Barto mengambilnya, dia melengkungkan jari-jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Suaranya unik dan terdengar sangat kental. Barto mengangguk, lalu mengeluarkan senter kecil dengan sinar yang kuat di sebelahnya dan melakukan penilaian pada Gyeokien dan yang. Jenis senter semacam ini dengan cahaya yang kuat memiliki daya tembus yang kuat, tapi tidak dapat menembus batu, berarti batu Gyeok ini masih cukup bagus. Cahaya senter yang kuat memantul melalui bagian bawah batu Gyeokien dan yang dan bersinar ke atas. Barto perlahan-lahan menggerakkan senter di sisi kiri dan kanan Gyeokien dan yang. 2 potong batu Gyeok, sebelah hitam dan sebelah putih, bertatahkan dengan sempurna dan terlihat sangat indah. Di bawah cahaya senter yang terang, dapat terlihat beberapa urat yang muncul di batu Gyeok. "Barang bagus." Tiba-tiba, Barto berkata sesuatu tanpa disadarinya. Mendengar kata-kata Barto, semua orang di tempat langsung terkejut. Aweka bahkan meregangkan lehernya dan menatap panggung dengan penuh harap. Karena bagaimanapun juga, dia dan Valentino sudah membuat kesepakatan sebelumnya, siapapun yang kalah harus mengakui dirinya adalah babi. "Master Barto, bagaimana?" Detak jantung Vincent tiba-tiba bertambah cepat. "Usia batu Gyeokien dan yang ini tidak terlalu tua, barang dari akhir dinasti Cinnamon," ucap Barto dengan pelan sambil memerhatikannya dengan saksama. Mendengar ini, banyak orang tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. "Barang dari akhir dinasti Cinnamon? Bahkan jika asli, itu juga tidak bernilai tinggi, kan? Sudah pasti. Yang disebut barang antik adalah semakin tua barangnya semakin tinggi nilai koleksinya. Dengan urutan dinasti Trey, Wu, Yan, Mav, Hir, akhir dinasti Cinnamon adalah era yang paling dekat dengan periode sekarang, hampir terpisah dari era kerajaan. Kecuali kalau itu adalah barang terbaik pada era itu. Kalau tidak, barang itu tidak memiliki nilai yang tinggi." Mendengar kata-kata Barto, Vincent mengerang dalam hatinya, sementara itu banyak orang di antara hadirin di bawah panggung yang mulai berdiskusi dengan suara rendah. "Valentino, aku lupa bilang, bahkan kalau ketiga barang ini asli.
Kalau nilai sebenarnya tidak setinggi harga transaksi Vincent, kamu juga tetap kalah. AWK memutar bola matanya 2 kali dan segera menambahkan syarat. Karena bagaimanapun juga, jika Vincent membayar lebih dari nilai sebenarnya dari barang tersebut, itu juga berarti hasil dari salah penilaian. Oke. Tidak disangka, Valentino mengangguk dan menyetujuinya tanpa ragu. AWK tidak paham kenapa Valentino begitu percaya diri dan berpura-pura hebat. Master Barto, apakah ini benar-benar barang dari akhir dinasti Cinnamon? Bukankah itu berarti tidak berharga? Vincent terdiam sesaat, lalu bertanya dengan tidak sabar. Ini memang barang dari akhir dinasti Cinnamon. Tapi mengenai berapa harganya, aku akan melihatnya lagi. Barto mengangguk. Saat ini, Vincent sudah tidak punya harapan apapun. Barang antik tentunya semakin tinggi nilainya jika umurnya semakin tua dan semakin lengkap pengawetannya. Namun, pertama-tama, itu harus cukup kuno. Apa itu kuno? Walau cukup tua. Sekarang batu Gyokien dan yang ini ternyata adalah barang dari akhir dinasti Cinnamon, jadi pastinya tidak bernilai tinggi. Dia mungkin tidak dapat mendapatkan kembali modal belinya. Haha, Vincent, kamu tadi menertawakanku, kan? Lalu, sekarang kamu apa? Kamu beli Gyokien dan yang ini dengan harga 7 miliar, kan? Haha, apa barang dari akhir dinasti Cinnamon bisa mencapai 600 juta? John tidak tahan lagi, dia langsung tertawa dan menjadi lebih santai. Melihat barang-barang Vincent yang bahkan tidak sebagus barang palsu, dia langsung merasa jauh lebih tenang. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka juga diam-diam mengangguk setuju. Hei, kamu bisa mempercayai siapa saja, tapi malah mempercayai orang yang bermain balap. Bukankah itu namanya bodoh? Melihat Vincent tidak berbicara, John tertawa sambil mencibir lagi. Saat ini, Vincent sungguh tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk membantah. Bagaimanapun juga, Gyokien dan yang ini memang barang dari akhir dinasti Cinnamon. Vincent pikir John konyol sebelumnya, tapi roda berputar, dia tentu saja tidak dapat menyangkal apapun. Master Barto, jangan nilai lagi, ada banyak orang yang menunggu di belakang. John segera berdiri, melirik Valentino dulu, kemudian berkata ke arah panggung. Barang itu sendiri tidak berharga, menilainya hanya membuang-buang waktu. Baru pada saat itulah Barto perlahan-lahan meletakkan senter bercahaya kuat, lalu memandang ke arah John di samping dan bertanya. Kalau begitu, menurutmu berapa harga yang pantas? Setidaknya itu juga berharga 20 miliar, kan? Tapi barang dari dinasti Pado akhir ini harganya 20 miliar, apa mungkin? John merasa sangat percaya diri. Ya, nilai batu Gyokien dan yang ini memang bukan 20 miliar. Barto mengangguk. Hahaha. John langsung tertawa terbahak-bahak dengan maksud menghina. Gyok ini setidaknya seharga 160 miliar. Tiba-tiba, Barto berkata lagi dan kata-katanya ini membuat tawa John berhenti secara tiba-tiba. Mata Vincent langsung melebar, dia menatap Barto dengan tidak percaya. Semua orang di tempat, termasuk AWK, tiba-tiba menoleh dan menatap ke panggung secara bersamaan. Master Barto, apa kata Anda? John bertanya dengan suara gemetar karena terlalu terkejut. Aku bilang, batu Gyokien dan yang ini harganya 160 miliar. Sebenarnya, nilai barang ini bahkan bisa lebih tinggi lagi. Harganya tidak sulit untuk mencapai ratusan miliar. Lanjut Barto. Saat ini, jantung semua orang bergetar karena terkejut sekali lagi. Bab 789, perbedaan yang jelas. Barto telah mempelajari bidang barang antik selama 30 tahun dan telah menjadi sosok hebat di dunia barang antik. Barang antik yang dinilai di tangannya bisa terhitung sangat banyak. Selama bertahun-tahun, Barto tidak pernah sekalipun salah menilai barang antik. Kata-katanya mewakili otoritas yang sangat tinggi. Penilaiannya tentang barang antik seperti surat keputusan, tidak ada yang berani meragukannya. Saat ini, dia mengatakan bahwa Gyokien dan yang bernilai ratusan miliar
Sama seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Namun, bagaimana mungkin barang-barang di akhir dinasti Cinnamon berharga ratusan miliaran? Jangankan orang lain, bahkan Vincent sendiri tidak percaya. John juga tidak percaya dan langsung bertanya. Master Barto, apa barang dari akhir dinasti Padro bisa seharga ratusan miliar? Barto perlahan-lahan mengambil Gyeokyen dan yang itu, lalu mengangkatnya agar bisa dilihat semua orang. Gyeokyen dan yang bukan barang langka. Gyeokyen dan yang dari akhir dinasti Padro ini bukanlah barang langka dan bukan barang kuno. Sudah ada banyak barang seperti ini yang dinilai. Tapi nilai dari Gyeokyen dan yang ini tidak berdasarkan umurnya, melainkan pada batu Gyeoknya. Apakah kalian pernah dengar tentang Gyeok kembar Yen dan Yang? Tanya Barto datar sambil melihat sekeliling penonton. Apa? Gyeok kembar Yen dan Yang? Oh, katanya Gyeok kembar Yen dan Yang terbuat dari batu Gyeok hitam dan putih, tanpa ada celah retakan, lalu ada dua batu yang seperti tumbuh bersama. Benar, pembentukan batu Gyeok terkait dengan lingkungan sekitarnya. Seperti hijau zamrud atau warna lain, semuanya hanya satu warna. Tapi, Gyeok yang memiliki dua warna secara bersamaan benar-benar sangat langka. Aku hanya pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihat barangnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu benar-benar barang pemberian dewa. Dalam sekejap mata, semua yang hadir mulai berdiskusi. Mengungkit Gyeokyen dan yang tumbuh bersamaan, banyak orang yang terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Melihat semua orang berdiskusi, Barto pun berbicara dengan datar. Betul. Gyeokyen dan yang pernah aku lihat semuanya menyatukan dua Gyeok, Gyeok hitam dan Gyeok putih pada tahap akhir pembentukan Gyeok. Tapi Gyeokyen dan yang ini adalah keseluruhannya terbentuk secara alami. Tidak hanya itu, di tengah-tengah batu Gyeok putih ini, dapat terlihat jejak urat hitam dan di tengah-tengah batu Gyeok hitam, dapat terlihat jejak urat batu Gyeok putih. Itu artinya kedua batu Gyeok ini terhubung dalam pembuluh darah dan membentuk keseluruhan Gyeok. Gyeok yang seindah ini benar-benar langka di dunia. Barto memberikan penilaian yang sangat tinggi untuk Gyeokyen dan yang ini. Mendengar penjelasan rinci Barto, semua orang merasa terkejut. Adapun John, wajahnya berubah pucat seketika, lalu dia terduduk di kursi dengan suara gedebuk. Wow! Vincent terkesima. Wajahnya langsung menjadi cerah dan matanya tertuju pada potongan batu Gyeokyen dan yang itu. Gyeokyen dan yang itu seharga ratusan miliar. Uang itu tidak akan habis bahkan setelah dia membeli 4 atau 5 Lamborghini. Dia tidak perlu mencari AWK untuk meminjam uang jajan lagi. Gyeokyen dan yang ini adalah barang asli dari akhir dinasti Padro. Kualitasnya sangat langka, harga minimalnya adalah 160 miliar. Simpul Barto. Dalam sekejap, para penonton bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada Vincent. Segera, Barto menyuruh seseorang untuk mengambilkan sertifikat penilaian, lalu menandatanganinya dengan serius. Sementara Vincent tidak tertarik untuk mengumpulkan barang koleksi ini, jadi dia segera meminta untuk diadakan pelelangan di tempat. Pada akhirnya, Gyeokyen dan yang ini dileleng oleh seorang kolektor barang antik. Harga akhirnya adalah 260 miliar. Ingat apa yang kamu katakan? Melihat itu, Valentino berkata dengan pelan. AWK mendengus dingin seperti biasa, lalu berkata, Tenang saja, aku tidak pernah melanggar janji. Lagi pula, ini baru satu barang, masih ada 2 lagi. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini Vincent, yang berada di atas panggung, menerima 260 miliar di tempat. Dia merasa sangat senang hingga melayang-layang rasanya. Bahkan jika 2 barang terakhir palsu, dia tetap mendapatkan banyak uang hari ini. Harga 3 barang itu kurang dari 40 miliar dan sekarang dia sudah menghasilkan 260 miliar, lebih dari 10 kali lipatnya. Master Barto sekalian, silakan menilai 2 barang ini lagi. Vincent juga meletakkan mangkuk porselen dan barang ketiga. Barto mengangguk, lalu mengambil barang itu dengan tangannya untuk dinilai. 5 menit kemudian, ketiga master berbisik dan berdiskusi, lalu Barto mengangguk perlahan.
Dua barang ini juga asli. Ketika Barto mengumumkan hasilnya, bahkan dalam pikirannya sendiri, dia juga tidak tahu harus berkata apa. John tadi mengatakan kalau dirinya memiliki pemahaman yang baik tentang barang antik. Namun, 7 barang yang John keluarkan semuanya palsu. Sementara itu, siapapun tahu kalau si Vincent ini tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tidak punya kemampuan penilaian apapun. Namun hasilnya, Vincent mengeluarkan 3 barang yang semuanya asli. Perbedaan yang jelas dan mencolok ini juga membuat Barto sangat tidak berdaya. Adapun orang-orang di bawah panggung, mereka sudah sedikit mati rasa. Mata si Lano ini benar-benar sangat tajam. Bahkan ada banyak pecinta barang antik yang memutuskan untuk mencari kesempatan berteman dengan Lano. Kelak, jika mengajak Lano saat berbelanja barang antik, maka mereka tinggal meminta Lano untuk membantu memilihkan barang, pasti tidak akan rugi. Namun, John tidak berpikir begitu, dia merasa sangat marah. Semuanya asli? Vincent terlalu gembira, dia hampir saja menari di depan umum. Di sisi lain, wajah Aweka seketika memerah, dia diam-diam melirik Valentino. Aweka bahkan lebih malu ketika matanya bertemu dengan tatapan usil Valentino. Master Barto, berapa harga kedua barang ini? Tanya Aweka sambil berdiri. Menghadapi wanita yang secantik Aweka, sikap Barto juga melembut. Barto segera menjawab. Nona Aweka, harga pasar mangkuk porselen ini lebih dari 16 miliar dan giok ini harganya sekitar 30 miliar. Harga ini tidak mengejutkan, tapi juga tidak mengecewakan. Mangkuk porselen yang dibeli seharga 9,4 miliar oleh Vincent dapat dijual seharga 16 miliar, yang juga berarti 2 kali lipat harganya. Sedangkan giok itu dibeli dengan harga 16 miliar, sekarang seharga 30 miliar, yang juga 2 kali lipatnya. Dari ketiga barang koleksi, setiap barangnya mendapatkan keuntungan yang stabil. Kemudian, Vincent melelang 2 barang itu di tempat. 2 barang itu dijual bersama, berhasil dilelang dengan harga hampir 80 miliar. Meskipun 80 miliar itu tidak dapat dibandingkan dengan giok yen dan yang sebelumnya, itu juga bukan jumlah kecil. 3 barang koleksi dijumlahkan, Vincent menerima total sekitar 340 miliar. Lalu, dia berjalan menuruni panggung dengan hati gembira. Semua orang yang hadir menatap Vincent dengan kagum dan iri. Mereka iri pada Vincent. Dia seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik, tapi malah mendapatkan hampir 400 miliar dengan cuma-cuma. Adapun kagum, tentu saja mereka kagum pada ketepatan penilaian Valentino. 3 barang semuanya asli. Harga beli kurang dari 40 miliar, sekarang langsung menjadi hampir 400 miliar, sangat mengerikan. Setelah Vincent turun dari panggung, dia kembali duduk. Namun, baru saja duduk, dia sudah mengeluarkan kartu bank, lalu menyerahkannya kepada Valentino.